Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di edisi hari ini. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita memulai hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan nama-Mu, karena kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini Tuhan. Kami percaya, kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah kehidupan kami, menjalani akan hari-hari hidup ini. Oleh sebab itu, perlengkapi kehidupan kami di hari ini dengan firman-Mu. Kami hendak baca renungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus akan melingkupi kami di saat ini, dimanapun kami berada. Yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 16 dan 17. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu bangkit jadilah penolong. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tentu bersyukur kepada Tuhan Allah yang masih mengaruniakan bagi kita kehidupan, sehingga di hari ini kita percaya sebagaimana adanya kita saat ini, rancangan Tuhan sungguh sempurna bagi kita. Meski sebagian kita masih saja bergumul dengan rupa-rupa persoalan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf pernah berkata, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Itu kata Plato. Agaknya Plato di sini lebih jujur daripada kebanyakan orang. Sebab seringkali kita berkata bahwa kita mau menolong atau melayani orang lain, tetapi dalam praktiknya seringkali tidak terlaksana. Sebab karakter atau perilaku menolong atau melayani itu terkadang dipengaruhi oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu atau motivasi-motivasi tertentu dari seseorang. Ada yang dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari keuntungan, ada yang dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari popularitas, ada yang dibarengi motivasi untuk menyuap, ada juga yang karena ingin mengikat atau menguasai orang lain. Dan ada pula yang karena telah memiliki kelebihan atau kelimpahan materi sehingga motivasinya menolong itu bergeser menjadi membuang. Dan ada pula yang karena menjadi suatu keharusan atau kewajiban dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari semua motivasi yang dikemukakan tadi, tentu tidak kita jumpai pada sosok seorang Musa dalam bacaan Alkitab saat ini. Firman Tuhan dalam perenungan kita saat ini berkisah tentang Musa sebagai hamba Allah yang sedang berada pada situasi sulit dan tertekan dalam pelariannya. Tapi ketika dia melihat orang lain yang sedang mengalami tekanan karena ketidakadilan, Musa langsung tergerak hatinya. Ia bangkit dan memberi pertolongan. Akhirnya ke-7 anak perempuan Reuel imam di Midian bisa menyelesaikan tugas mereka memberi
minum kambing domba mereka. Saudara-saudaraku, di sini kita saksikan bahwa prinsip hidup untuk menolong atau melayani orang lain, apalagi terhadap mereka yang dianggap lemah, terlihat juga pada Musa. Meski dia sendiri sedang berada pada situasi yang bagi kebanyakan orang sulit untuk dilakukan. Dikatakan dalam ayat ini bahwa mereka sedang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kehidupan bersama orang lain, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas yang lebih luas lagi, di tengah jemaat dan masyarakat, prinsip hidup yang saling menolong dan melayani dengan sungguh, kiranya selalu menjadi komitmen kita sebagai orang beriman, tanpa membedakan status dan tingkatan sosial yang ada, di mana terjadi ketidakadilan, di mana terjadi tekanan dan gumul derita. Mari kita senantiasa terpanggil menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Sebab yang harus kita lakukan bersama adalah bangkit atau bangun atau siap menolong satu sama lain. Sebab saling menolong adalah panggilan iman untuk kita lakukan dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang menjadi penolong. Berbahagialah orang yang menjadi penolong walaupun tidak dikenal. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu di hari ini kiranya akan terus meneguhkan komitmen kami untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Ketika kami menjumpai adanya persoalan-persoalan di sekitar kami, kiranya kami tetap terpanggil untuk memberi pertolongan, peka terhadap berbagai persoalan kehidupan sesama kami. Menolong mereka yang lemah, menguatkan mereka yang tiada berdaya, menyembuhkan mereka yang sakit, dan lain sebagainya. Kiranya tetap menjadi karakter kami, komitmen kami sebagai orang beriman, untuk senantiasa kami menyatakan kasih setia-Mu Tuhan, anugerah, berkat dan keselamatan yang daripada-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, Engkau hentar kami, jadilah kami membawa berkat bagi sesama kami. Sebab itu kami pun bermohon kiranya Engkau Tuhan selalu memberkati kami, menjaga melindungi kami yang masih saja bergumul dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan daripada kami terinfeksi dengan virus corona ini. Tapi sekiranya ada saudara-saudara kami yang sudah terkonfirmasi positif virus corona, ataupun mereka yang sedang menderita sakit, mari Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Karena kami percaya dimanapun saudara-saudara kekasih kami Tuhan, baik yang sedang menyaksikan renungan harian keluarga di saat ini, maupun mereka saudara-saudara kami yang tak dapat kami sebutkan, tapi kami percaya kuasa-Mu ya Yesus Kristus yang tidak terbatas itu. Engkau Kristus dokter di atas segala dokter akan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Engkau yang mempercayakan bagi kami peran, tugas dan tanggung jawab, usaha kerja, mata pencarian, studi yang kami tekuni, apapun keberadaan kehidupan kami saat ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, orang dewasa yang lanjut usia, kami yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di saat ini, kiranya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa merancangkan segala sesuatunya yang baik
bahkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian keluarga di saat ini. Kiranya kita tetap mengikuti setiap hari renungan harian keluarga melalui YouTube channel Gemim Bukit Muria Rike. Pasti Tuhan memberkati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.